Memahami apa itu imsak? Ya, kata imsak berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan. Dalam bahasa Arab, imsak juga dapat diartikan sebagai bentuk suku kata yang menunjukkan bahwa seorang menahan hartanya dan tidak menafkahkannya. Istilah imsak memang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Waktu imsak ini sebenarnya merupakan langkah kehati-hatian agar orang yang melakukan puasa tidak melakukan batas waktu mulainya yakni fajar. Sementara waktu yang diperlukan untuk membaca 50 ayat Al-Quran itu sekitar 8 menit, maka waktu imsak terjadi 8 menit sebelum waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang waktu imsak. Mengapa di negeri kita, juga negeri-negeri yang lain di dunia Islam, pada bulan Ramadan itu ada waktu imsak. Waktu imsak itu artinya waktu seseorang menahan diri dari makan, minum, merokok, dan lain-lain yang membatalkan puasa. Mengapa? Jadi begini, sebenarnya waktu puasa itu dimulai dari terbitnya fajar. Kalau fajar sudah terbit, maka nggak boleh makan, nggak boleh minum, merokok, dan lain-lain yang membatalkan puasa. Nah, masalahnya umat Islam ini pada masa modern juga pada masa-masa yang lalu dalam melakukan ibadah kan tidak melihat fajar. Tapi pakai apa? Pakai jam. Dan mungkin ada sebagian besar ya umat Islam nggak tahu fajar subuh seperti apa, mungkin ada itu. Dan mungkin bukan cuma subuh yang nggak melihat fajar. Bahkan misalnya sholat zuhur, nggak melihat bayangan ya matahari agak bergeser ke barat. Waktu sholat asar, nggak lihat juga. Semuanya pakai jam. Dan jam itu artinya hasil perhitungan ilmu hisab, ilmu falak. Nah, karena kita ini ikut ilmu hisab atau ilmu falak, maka para ulama memberi jeda waktu antara imsak dengan waktu subuh itu 10 menit. Kalau misalnya di satu daerah, waktu subuh itu pukul 4.30. Maka waktu imsak itu pukul 4.20. Mengapa ada jarak 10 menit? Itu berarti menurut perhitungan ilmu hisab, terbitnya fajar tengah-tengah. Terbitnya fajar itu pukul 4.25. Nah, untuk berhati-hati agar sholat subuhnya ini sah, khawatir sholat subuh fajar belum terbit, maka sholat subuhnya mundur ke belakang 5 menit. Puasanya untuk lebih berhati-hati, ya, agar kita tidak makan, tidak minum pas waktu fajar. Maka bagaimana untuk puasanya maju 5 menit? Jadinya antara imsak dengan subuh itu 10 menit. Dan ini ada dasarnya di dalam kitab-kitab hadis riwayat Bukhari ya. Semuanya di kitab-kitab hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas berkata, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa qumna ila shalah." Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kami salat. Murid-muridnya Anas bin Malik tanya, "Kam bainahuma?" Itu berapa jeda waktu antara sahur Rasulullah dengan salat? Kata Anas bin Malik, qadru qiraati khamsina ayah. Itu jaraknya kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran. Nah, baca 50 ayat Al-Quran, kalau bacanya bagus, itu kan kira-kira memang 10 menit itu. Itu artinya imsak. Nah, sekarang ini ada sebagian saudara kita menolak waktu imsak. Sementara dia ikut jam. Sahurnya ikut jam, ikut ilmu hisab.
Ya kalau nggak mau imsak, ya tengok fajar lah. Lihat fajar. Dan di negeri kita, apalagi musim hujan kayak sekarang, misalnya di mana? Di Bogor ya, yang selalu hujan. Kira-kira fajar kelihatan nggak waktu terbit itu? Kan sulit juga. Makanya para ulama menetapkan waktu imsak itu. Karenanya kalau awal-awal imsak meneruskan minum atau makan dikit itu tidak batal. Tapi kalau pas azan itu pasti batal itu. Mengapa? Karena perhitungan ilmu hisab terbitnya fajar 50 menit. 5 menit sebelum azan itu. Jadi hati-hati di dalam masalah ini. Ini dasar imsak ya di kalangan umat Islam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita hati-hati dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi hati-hati, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah secara maksimal. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.